Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Paramita Azhara, Prodi Administrasi Bisnis dari kelas Akuntansi Manajerial F yang diampu oleh Ibu Reika Happy Sugiastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan anggaran fleksibel sebagai alat pengendalian biaya produksi pada PT Focon Interlight Pasuruan, Jawa Timur. Yuk simak dengan baik ya. Nah, sebelum melangkah pada apa itu anggaran fleksibel, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola bisnisnya. Perencanaan perusahaan sangat penting sebagai komitmen terhadap perusahaan. Salah satu bentuk perencanaan yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi pada perusahaan adalah anggaran fleksibel. Anggaran ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, sehingga anggaran membantu dalam pengawasan dan pengendalian biaya produksi. Penetapan anggaran fleksibel perlu ditinjau kembali sesuai dengan jenis biaya agar pengalokasiannya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Jadi, anggaran fleksibel dapat membantu manajer untuk melihat efektivitas kinerja dan juga proses produksi dalam perusahaan supaya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian, selanjutnya apa sih yang dimaksud anggaran fleksibel? Menurut Hansen dan Mowen dalam bukunya tahun 2012, anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkatan aktivitas. Anggaran fleksibel disusun berdasarkan beberapa tingkat aktivitas yang berbeda sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan volume aktivitas yang terjadi. Lalu, menurut Maulidah et al. Tahun 2021, anggaran fleksibel bertujuan untuk memberikan umpan balik secara lebih sering yang dibutuhkan oleh para manajer untuk menerapkan pengendalian dan menjalankan rencana dengan efektif. Penyusunan anggaran fleksibel ini diperlukan adanya anggaran berdasarkan rentang beberapa tingkat aktivitas. Untuk menghitung tingkat output yang berbeda itu, maka perlu mengetahui pola perilaku biaya tiap barang dalam anggaran. Selain itu, tujuan anggaran fleksibel yaitu mempermudah perusahaan untuk menghitung biaya yang diharapkan untuk sejumlah tingkat aktivitas. Selanjutnya, yang tidak kalah penting nih, perlu diketahui juga bahwa terdapat penggunaan konsep anggaran fleksibel dalam evaluasi kinerja. Yang pertama, anggaran fleksibel memudahkan para manajer dalam memperoleh hasil keuangan untuk sejumlah skenario yang memungkinkan. Yang kedua, anggaran fleksibel digunakan dalam menghitung besarnya biaya yang seharusnya untuk tingkat aktivitas aktual. Dan yang ketiga, dari biaya-biaya yang diharapkan tersebut kemudian dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja perusahaan. Next, supaya memperkaya pengetahuan kita, maka kita akan membahas studi kasus. Sesuai dengan judul tadi, bahwa studi kasus ini merupakan hasil penelitian pada PT Focon Interlight Pasuruan. PT Focon Interlight merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bata ringan. Proses produksinya itu menggunakan bahan baku seperti pasir kuarsa, semen, kapur, aluminium pasta, dan juga kornais. Untuk langkah pembuatan bata ringan tersebut, awalnya adonan dicampurkan sesuai dengan standar perusahaan dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Selanjutnya, persiapan untuk pengeringan menggunakan mesin autoclave di mana adonan tersebut akan mengembang dan membentuk bata ringan sesuai dengan ketebalannya. Selanjutnya, setelah semua selesai, kemudian dirapikan di atas palet dan siap dikirim ke customer. Nah, hasil penelitian pada PT Focon Interlight Jawa Timur adalah seperti ini. Bisa dilihat pada tabel 1 untuk selisih hasil anggaran dan realisasi biaya produksi. Jenis biaya produksi hampir seluruhnya menunjukkan hasil yang positif antara anggaran dan realisasinya, sehingga dilambangkan dengan F atau favorable.
kecuali pada biaya angkutan bahan baku dan biaya umum menunjukkan hasil negatif dengan varian atau selisihnya sebesar 97.241.111 untuk biaya angkutan bahan baku dan 204 juta sekian untuk biaya umum. Namun, total keseluruhan biaya produksi adalah favorable atau positif dengan anggaran fleksibel sebesar 132 miliar sekian. Realisasi biaya produksi sebesar 115 miliar sekian sehingga didapatkan varian sebesar 16 miliar sekian. Next, pada tabel kedua didapatkan hasil biaya per unit sebesar 4 miliar 2.856.895. Nah, untuk tabel 3 ini hasil varian biaya produksi yang sudah digolongkan ke dalam beberapa tingkat aktivitas. Untuk pembahasannya akan disampaikan berikut ini. Nah, secara keseluruhan total volume hasil produksi lebih kecil dari anggaran membuat biaya-biaya yang terjadi pun lebih kecil dari anggaran perusahaan yang disusun, di mana terjadi selisih sebesar 5.174 ton. Biaya paling rendah ditunjukkan oleh biaya bahan penolong. Untuk melakukan analisis biaya produksi berdasarkan anggaran fleksibel, maka diperlukan beberapa proses, yaitu pemisahan biaya dan penentuan range relevan. Dari hasil perhitungan varian harga beli pada tabel 3, tadi diperoleh hasil penyimpangan sebesar 130.718.910. Sedangkan dari hasil perhitungan varian penggunaan bahan baku diperoleh hasil penyimpanan yang tidak menguntungkan sebesar 14.833 juta sekian. Selanjutnya penting untuk diketahui bahwa pada hasil perhitungan varian anggaran fleksibel varian tenaga kerja pada tabel 3 disebabkan oleh perbedaan standar waktu yang digunakan oleh perusahaan, kemudian peningkatan biaya pada biaya overhead dan juga produksi bata ringan yang kurang efisien. Nah, pada akhirnya dapat diambil keputusan manajerial berdasarkan analisis kasus pada PT Focon Interlight Pasuruan, di mana yang pertama manajer itu harus meningkatkan efisiensi tenaga kerja dengan melakukan kontrol terhadap setiap aktivitas. Kemudian sebelum menetapkan anggaran, akan lebih baik ke depannya jika manajer menganalisa terlebih dahulu harga pasar dan kebutuhan produksi dengan membuat klasifikasi biaya didasari biaya variabel dan biaya tetap. Terakhir, manajer seharusnya lebih teliti lagi dalam menghitung anggaran, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik agar tidak terdapat selisih karena kurang efisiennya pelaksanaan anggaran biaya fleksibel. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menonton.